Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Di tahun 1970, ada suatu peristiwa di Vietnam ketika ada kelompok anak muda dipimpin untuk PA dan pendalaman Alkitab. Belum banyak yang memiliki Alkitab, tetapi mereka senang sekali ketika memperbincangkan Alkitab. Dan ketika Alkitab sedang dibaca dan sedang diperbincangkan, masuk sekelompok tentara. Dan mereka bersiap membantai mereka. Dan setiap orang yang mau selamat harus meludahi Alkitab dan menginjaknya. Satu orang melakukan, dua orang melakukan hal itu hanya karena ingin selamat. Dan tibalah giliran ada seorang yang paling muda, seorang gadis, dia melap semua air ludah yang di Alkitab itu dan memeluk Alkitab itu. Dan dia tewas ditembus oleh peluru. Saudara yang kasih Tuhan, berita tentang firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang kerajaan Allah, selalu saja ada yang ingin menghambat. Tetapi usaha penterjemahan Alkitab sampai kepada pendistribusian Alkitab, bahkan menyelundupkan Alkitab ke tempat-tempat sulit, tetap ada saja yang mau melakukan karena merasa terpanggil melakukan kehendak Allah, menerobos tantangan-tantangan tersebut. Menjadi perenungan buat kita. Kalau kita merasa memiliki tantangan dalam hidup kita, ketika mau taat kepada Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau melakukan kebaikan, lalu datanglah tantangan demi tantangan. Akankah kita mundur? Atau akankah kita menghentikan kebaikan itu? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, mari kita renungkan yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia sudah menjadi pejabat di Susan, di Persia. Raja Kores telah menaklukkan Babel dan sudah sebagian banyak orang pulang dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Yerusalem tapi belum selesai dibangun. Dan di zaman Raja Artasasta, Nehemia minta untuk boleh pulang ke Yerusalem dan bahkan dikawal. Saudara kasih Tuhan, tiba di sana ketika mengajak orang untuk ayo kita bangun kembali Yerusalem. Ada yang mau, tetapi ada tantangan dari orang-orang penting dan mengatakan, bahkan mengolok-olok, mengejek, tidak akan mungkin kamu bisa lakukan itu. Tetapi dengan keteguhan hati, Nehemia berkata bahwa Allah semesta alam, Dia yang akan membuat berhasil. Kata kuncinya Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau untuk taat, ketika mau untuk dalam kehidupan kita melaksanakan firman Tuhan, tantangan memang ada. Tetapi yang membuat berhasil adalah karunia Tuhan. Sehingga kiranya ini menjadi kekuatan buat kita bahwa kalau kita ingin berhasil untuk melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kebaikan sekalipun ada tantangan, Bapak Ibu, Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu itu baik adanya. Mari ingat bahwa
kasih Tuhan yang besar, pertolongannya dan penyertaannya, itu yang akan menolong kita. Oleh karena itu, tetap teguh untuk melakukan kebaikan, berikhtiar melakukan kebaikan. Dan mari ingat bahwa mereka yang justru menjadi penentang-penentang itu, kita nggak punya urusan untuk membenci mereka. Justru Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bukan untuk mengasihi musuh dan mereka yang menganiaya. Sekiranya dia bisa dimenangkan, itu alangkah baiknya. Seperti kisah Paulus yang akhirnya Tuhan sendiri memanggil. Justru di sanalah kita melihat bahwa tidak menjadi urusan kita untuk membalaskan yang jahat dengan yang jahat atau menghakimi, menghukum para penindas. Tetapi lebih baik tetap lakukan kebaikan, melakukan kehendak Tuhan. Biar Tuhan yang urus mereka yang menjadi penentang-penentang Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari tetap semangat melakukan kebaikan di hari ini. Tuhan memberkati. Puji Yahweh